Wacana yang menyampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Soeharto, terutama dalam konteks pembangunan dan gaya kepemimpinan, ini bukanlah hal yang baru. Perbandingan ini kerap muncul, terutama di kalangan pengamat politik dan masyarakat sipil yang mencoba mencari pola atau kemiripan dalam lintasan sejarah kepemimpinan di Indonesia. Nah, gagasan bahwa Jokowi ini adalah Soeharto abad ke-21 adalah sebuah perspektif yang menarik untuk ditelisik lebih dalam. Mengingat apa? Kedua tokoh ini memang meninggalkan jejak pembangunan yang signifikan, namun juga diiringi dengan isu-isu pelik seperti utang dan korupsi. Kalau meminjam kutipan menarik yang dibagikan oleh sosiolog Imam B. Prasojo, jika kita tidak melihat sedikit pun kebaikannya, sesungguhnya otak kita bermasalah. Dan jika kita tidak melihat sedikit pun kesalahannya, sesungguhnya hati kita ini bermasalah. Kalimat ini sangat relevan dalam menganalisis setiap rezim termasuk Jokowi dan Soeharto. Penilaian yang adil harus mampu melihat spektrum lengkap, baik sisi positif maupun negatifnya. Mari kita bedah beberapa poin yang seringkali menjadi dasar perbandingan antara rezim Jokowi dan Soeharto. Kalau yang pertama, pembangunan besar-besaran, obsesi infrastruktur yang mirip. Salah satu kemiripan paling mencolok antara era Soeharto dan Jokowi adalah obsesi terhadap pembangunan infrastruktur berskala besar. Soeharto dengan trilogi pembangunan sangat menekankan pada stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Proyek-proyek mercusuar seperti jalan tol, waduk, irigasi, dan perluasan jaringan listrik ini menjadi ciri khas dari pemerintahannya. Pembangunan jembatan Semanggi, berbagai bendungan di Jawa, hingga pembangunan pabrik-pabrik besar menjadi simbol modernisasi era Orde Baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas dan juga peningkatan kapasitas produksi. Kemudian kalau di sisi lain, Jokowi sejak awal pemerintahannya memfokuskan pada revolusi infrastruktur. Janji pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara baru, dan waduk ini menjadi tulang punggung program Nawacita. Contohnya sangat banyak. Pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang masif, perluasan dan pembangunan baru bandara seperti Bandara Internasional Yogyakarta, kemudian pembangunan ratusan bendungan baru di berbagai daerah, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang ambisius. Jokowi melihat infrastruktur sebagai fondasi untuk meningkatkan daya saing. Kemudian pemerataan ekonomi dan membuka akses di daerah-daerah terpencil. Kemiripan mendasar ini terletak pada keyakinan bahwa infrastruktur adalah kunci utama percepatan ekonomi dan kesejahteraan. Kedua pemimpin ini menggunakan pembangunan fisik sebagai instrumen utama untuk menunjukkan kinerja dan legacy. Namun pendekatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas, dampak lingkungan, dan juga keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Kemudian yang kedua, utang ugal-ugalan, dilema pembiayaan pembangunan. Nah, isu utang pemerintah yang melonjak ini juga menjadi poin perbandingan yang signifikan. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto dikenal sebagai era di mana Indonesia ini banyak menerima bantuan dan pinjaman dari luar negeri untuk apa? Membiayai pembangunan. Utang luar negeri Indonesia membengkak drastis selama era ini, terutama dari konsorsium IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. Pada akhir masa jabatannya di tahun 98, utang luar negeri Indonesia ini mencapai angka yang sangat besar, mencapai lebih dari 140 miliar dolar. Yang kemudian menjadi beban berat bagi pemerintah setelahnya dan salah satu faktor pemicu krisis moneter tahun 98. Argumennya adalah utang tersebut diperlukan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang fundamental bagi modernisasi negara. Nah, pemerintahan Jokowi ini juga menghadapi kritik serupa
terkait peningkatan signifikan utang negara, dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Per April 2024, utang pemerintah mencapai 8.262,17 triliun rupiah. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih di bawah ambang batas aman, yaitu sekitar 38% per April 2024, ini masih di bawah batas 60% yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, dan tren peningkatan yang cepat ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Pembangunan infrastruktur yang masif dan pembiayaan defisit APBN, terutama selama pandemi COVID-19, ini menjadi pendorong utama kenaikan utang ini. Pemerintah berargumen bahwa utang tersebut produktif digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Persamaan krusial adalah bahwa kedua rezim sama-sama mengandalkan utang, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan. Perdebatan muncul pada seberapa efisien dan efektif utang tersebut digunakan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal negara di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, korupsi gila-gilaan, tantangan klasik yang tak lekang waktu. Isu korupsi adalah momok yang melekat pada hampir setiap rezim di Indonesia, namun skala dan modusnya mungkin berbeda. Orde Baru di bawah Soeharto seringkali disebut sebagai salah satu periode paling korup dalam sejarah Indonesia. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini menjadi sistem yang terstruktur, melibatkan lingkaran kekuasaan di sekeliling Soeharto, terutama keluarga dan kroni-kroninya. Ada berbagai kasus penggelapan dana, proyek fiktif, hingga penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri dan kelompok yang menjadi rahasia umum. Kalau laporan dari Transparansi Internasional dan berbagai investigasi pasca reformasi ini mengungkap besarnya aset yang diduga dikorupsi oleh Soeharto dan keluarganya. Nah, ditaksir mencapai miliaran dolar. Sistem korupsi ini dipercaya menghambat pemerataan pembangunan dan juga menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Kalau pada era Jokowi, meskipun semangat pemberantasan korupsi terus digaungkan, ini berbagai kasus korupsi dengan nilai fantastis tetap juga mencuat. Kemudian data dari lembaga seperti KPK dan ICW, Indonesia Corruption Watch, ini menunjukkan bahwa angka kerugian negara akibat korupsi tetap tinggi. Kemudian contoh kasus-kasus besar seperti korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan nilai kerugian triliunan rupiah, kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, lalu kasus-kasus suap yang melibatkan pejabat tinggi negara, hingga menunjukkan bahwa praktik korupsi ini masih menjadi tantangan serius. Kata-kata manisnya, pemerintahan Jokowi ini telah berupaya memperkuat lembaga anti korupsi dan juga menerapkan sistem pemerintahan yang lebih transparan. Tapi kenyataan pahitnya adalah bahwa korupsi ini tetap menjadi penyakit akut. Angka dan modus mungkin berbeda, tetapi esensinya sama. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik. Tantangan utamanya adalah bagaimana sistem korupsi ini bisa terus beregenerasi dan juga beradaptasi di setiap era. Nah, kalau melihat dengan akal dan hati ya, perbandingan antara rezim Jokowi dan Soeharto memang menghadirkan banyak poin menarik, terutama dalam aspek pembangunan, utang, dan korupsi. Kemudian kemiripan ini bukan berarti replikasi persis, melainkan menunjukkan adanya pola-pola kepemimpinan dan tantangan yang serupa dalam upaya membangun negara yang besar dan kompleks seperti Indonesia. Kedua pemimpin ini dengan cara mereka sendiri telah meninggalkan warisan pembangunan yang tidak bisa diabaikan. Kalau bagi saya, pernyataan yang dikutip oleh Imam B. Prasojo itu sangat menarik, sehingga saya menayangkannya di Instagram saya sejak 8 November 2023, dan ini adalah panggilan untuk penilaian yang holistik dan juga seimbang. Rezim Jokowi seperti halnya Orde Baru ini punya sisi positif. Pembangunan infrastruktur yang masif memang telah meningkatkan konektivitas dan juga membuka potensi ekonomi di banyak daerah. Upaya pemerataan pembangunan di luar Jawa ini juga patut diapresiasi.
Ada terobosan dalam digitalisasi pelayanan publik dan fokus pada pengembangan SDM yang berpotensi membawa dampak baik di masa depan. Tidak melihat kebaikan ini adalah bentuk kebutaan akal, tapi tidak melihat sisi kelamnya lonjakan utang, kasus-kasus korupsi yang masif, atau potensi sentralisasi kekuasaan adalah bentuk kebutaan hati. Kritik terhadap kebijakan utang yang berpotensi membebani generasi mendatang atau kekhawatiran terhadap pelemahan institusi pemberantasan korupsi adalah bagian dari kewaspadaan yang sehat dalam demokrasi. Nah, pada akhirnya, memahami kemiripan antara Jokowi dan Soeharto ini bukan untuk menghakimi salah satu lebih baik atau lebih buruk, melainkan untuk belajar dari sejarah. Setiap rezim punya kelebihan dan kekurangannya. Tantangan bagi masyarakat dan para pembuat kebijakan adalah bagaimana kita bisa terus membangun di atas kebaikan yang telah ada, sambil belajar dari kesalahan masa lalu untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih adil, makmur, dan berintegritas di masa depan. Diskursus ini pada akhirnya adalah bagian dari upaya kita sebagai bangsa untuk terus bertumbuh dan juga memperbaiki diri. Jika kita tidak melihat sedikit pun kebaikannya, sesungguhnya otak kita ini bermasalah. Dan jika kita tidak melihat sedikit pun kesalahannya, sesungguhnya hati kita bermasalah. Tapi, pantaskah kita menyanjung mereka bagaikan pahlawan nasional? Kalau kalian merasa kanal 2045 TV berguna dalam membangun kemajuan Indonesia, menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, toleransi, dan keberagaman, ayo dukung kami dengan menjadi member dari kanal ini. Caranya mudah, tinggal klik link join di bawah ini atau di bagian caption video ini.